Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang. Bismillah, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat mengejutkan sekali apa yang telah diucapkan Ridwan Kamil. Sangat tidak terbukti karena Ahok masuk dalam kader PDIP pada tahun 2019 yang lalu. Nah, artinya apa yang disampaikan RK ini blunder lagi guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dengan densifikasi, rumah existing dibolehkan di Tebet di mana yang hanya 2 lantai, di Tanah Abang yang hanya 2 lantai bisa 4, 5 dan seterusnya. Sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak. Ya. Karyawan yang kerja di Sudirman Tamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4-nya. Pemiliknya di lantai 1-2. Itulah yang disebut densifikasi. Supaya tidak terjadi lagi penggusuran-penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Do. Terima kasih. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan Ana Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. Loh. Sebentar, Kang. Apa ini nggak salah? Ngapain coba Ahok yang nggak ikut-ikutan nyalon gubernur DKI Jakarta, yang nggak ikut-ikutan debat Pilgub DKI Jakarta, tapi masih diserang-serang seperti itu coba? Lah, apa ini nggak jadi blunder sendiri? Nah, blundernya di mana? Jadi gini Kang, saya jelaskan singkat ya. Jadi Ahok ini kan punya basis relawan yang besar, namanya itu Ahokers. Nah, kalau kemudian Kang Emil ini menyerang sangat keras kepada Ahok dalam debat Pilgub DKI Jakarta yang semalam itu ya, artinya kan para Ahoker ini jadi semakin mikir tuh. Mereka yang kemarin mungkin sempat mikir-mikir masih masih mengambang pilihannya kemana, apakah ke 01, 02, 03. Nah, sekarang mereka jadi semakin yakin tuh memilih 03 dengan statement Kang Emil yang seperti itu terhadap Ahok. Mereka jadi antipati dan tidak akan mendukung Kang Emil di Pilgub DKI Jakarta. Nah, terus siapa yang rugi? Ya Kang Emil sendirilah. Ya, saran saya sih sebaiknya Kang Emil itu lebih fokus saja mengkritisi atau menyerang terkait dengan paslon 03 atau paslon 01. Harusnya seperti itu saja, tidak perlu melebar-lebar kemana-mana, apalagi menyerang Ahok yang tidak ikut kontestasi dalam Pilgub DKI Jakarta. Nah, itu kan sangat blunder sekali. Nah, begitu juga dengan Anies Baswedan. Kalau Anies diserang, pendukungnya yang namanya anak Abah itu, ya otomatis mereka juga akan antipati dan tidak akan mendukung Kang Emil. Nah, makanya beberapa hari yang lalu kita bisa melihat sendiri bagaimana Anies sudah ketemu sama paslon 03 Mas Pram dan Bang Dul. Nah, itu juga diikuti oleh para relawannya. Bagaimana relawan-relawannya kemudian memberikan support atau dukungan kepada paslon 03. Nah, kedua basis relawan di Jakarta itu adalah ya tidak ada yang lain kecuali Ahoker sama Anak Abah. Cuma dua itu basis relawan yang sangat besar. Jadi kalau kemudian Kang Emil ini menyerang Ahok, ya blunder lah. Apalagi menyerang Anies, ya sangat blunder lah. Nah, terus yang rugi siapa? Ya Kang Emil sendiri. Nah, terus kalau sudah seperti ini, Kang Emil mau dapat dukungan dari mana? Ya tinggal FPI sama Jokowi doang. Jadi itu pesan saya Kang Emil, tolong diperhatikan dan semoga Kang Emil tidak baper ya. Gue berdiri persis di depan Masjid Al-Islam. Saksi di mana salah satu penggusuran tersadis terjadi. Eksavator di mana-mana. Ratusan aparat, gas air mata sampai masuk ke masjid ini. Bahkan pembakaran rumah secara paksa terjadi di RW 11 Taman Sari. Supaya warga pada keluar, dipaksa dengan cara dibakar rumahnya. Dan itu terjadi di RW Ridwan Kamil. Aparat-aparat sadis demi penggusuran dan juga demi proyek Ridwan Kamil. Tempat gue berdiri sekarang, belakang gue adalah RW 11 Taman Sari. Monumen kebohongan Ridwan Kamil. Dan menjadi salah satu alasan kenapa gue tidak akan pernah memilih Ridwan Kamil menjadi pemimpin publik lagi. Kenapa gue bilang kebohongan? Petaka ini dimulai di tahun 2017, saat Ramadan tepatnya. Di mana warga RW 11 Taman Sari
diundang oleh wali kotanya yaitu Ridwan Kamil untuk buka puasa bersama. Tapi apa yang terjadi? Dimanipulasi. Surat dan tanda tangan warga untuk hadir di buka puasa menjadi sosialisasi pembangunan rumah deret Taman Sari yang kelak menjadi penggusuran paksa dan juga pelanggaran HAM di sana. Program bernama Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh dengan dalih estetika gayanya RK suka banget menyulap secara view doang, tapi prinsip-prinsip hak asasi dan juga hak hidup warganya kok jadi diabaikan. Masa dengan dalih supaya nggak ada kumuh dalam kota, proses dalam menjaga hak asasi warganya sendiri tidak diperhatikan. Bagaimana kalau terulang kembali di Jakarta? Pemkot zamannya RK maupun Pemprov Jabar zamannya RK sama sekali tidak menghargai Komnas HAM, Ombudsman, BPN, dan Komnas Perempuan yang juga ikut mengadvokasi warga. Warga Taman Sari sendiri juga dibantu oleh banyak sekali aliansi, mulai dari NGO, teman-teman mahasiswa, aliansi masyarakat sipil, semuanya bersatu padu menjaga Taman Sari. Tapi ya kala itu pemerintahannya tuli. Jakarta harus belajar. Jakarta juga banyak memiliki kampung-kampung perkotaan yang harus kita jaga juga ruang hidup masyarakatnya. Jadi jangan sampai pembangunan ke depan gayanya hanya bangun gedung-gedung seperti ini, bisa dilihat. Tapi kita mau Jakarta menjadi kota global yang juga peduli hak asasi. Dan kita butuh pemimpin yang tidak pernah melanggar hak asasi. Di pilkada debat DKJ semalam, Pak Ridwan Kamil bilang Ahok sebagai gubernur paling brutal dalam menggusur. Woi ngaca. Anda juga tukang gusur. Saat Anda menjadi wali kota Bandung, Anda juga tukang gusur. Ya, di Taman Sari, di Kiara Condong. Anda juga ngegusur. Ya, berita-beritanya masih ada. Video-video penggusurannya pun masih tersebar. Bahkan korban gusurannya pun masih mencari keadilan sampai hari ini. Jadi cara Anda memecah belah anak Abah dengan pendukung Ahok nggak akan mempan. Karena kami bersatu mendukung Pram karena kami yakin beliau lebih kompeten. Jadi percuma ya. Cara-cara Anda mengadu domba kami itu tidak akan mempan gitu. Jadi salam akal sehat. Anak Abah dukung Pramdul. Terima kasih. Oke guys, jadi lagi-lagi sepertinya Ridwan Kamil ini blunder lagi dan seperti menampar wajah partainya Pak Prabowo. Saat Ahok menggusur warga, saat itu Ahok belum menjadi kader PDI Perjuangan. Ahok bahkan masih kader Gerindra, partainya Pak Prabowo. Sepertinya Ridwan Kamil lagi-lagi gagal dan blunder karena mungkin salah data dan juga malah seakan mempermalukan Pak Prabowo. Juga gagal menyerang PDI Perjuangan. Lagian kalau gak salah, Ahok dulu sebelum menggusur selalu menyiapkan rusun terlebih dulu. Jadi sebelum dipindahkan, warga sudah disiapkan rusun lengkap dengan fasilitasnya. Sementara itu soal brutal, netizen menilai rekam jejak soal penggusuran di eranya kini viral. Diketahui di era Ridwan Kamil ada penggusuran warga Taman Sari dan Anyer dengan cara yang dinilai tak manusiawi dan ricuh. Dan sepertinya tidak menyiapkan rusun seperti cara Ahok dulu guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.